Mi, aku gak bermaksud gitu, tapi aku khawatir Sarna Ratu, gimana kalau dia punya niat gak baik sama Ratu Mi? Ucap Rafin membela diri. Harusnya Karnu tanya itu sama Tari bukan sama Naya. Dia yang punya niat gak baik sama Ratu, masa gitu aja kamu gak paham sih? Dea kembali mengomeli Rafin, pria itu terdiam membisu. Maaf Mi, ucap Rafin. Pokoknya kalau Ratu mau main sama Naya kamu gak boleh larang lagi, dan satu hal yang harus kamu tahu Rafin, ayahnya Naya itu lagi gak sehat di rumah sakit, harusnya kamu jenguk ayahnya Naya, bantu juga supaya dapat perawatan terbaik. Cerocos Dea. Rafin terdiam kembali, dia baru ingat jika kondisi ayah Naya sedang tidak baik-baik saja, ada sedikit rasa bersalah dalam hati Rafin, namun sepertinya keegoisan Rafin masih belum bisa dikalahkan. Jangan bilang kamu gak tahu apapun tentang itu. Dea menatap galak Rafin. Aku tahu Mi, maaf aku lupa. Ucap Rafin akhirnya mengaku, Dea mendengus sebal. Bisa-bisanya kamu lupa Rafin. Apa Mami sama Papi pernah ngajarin kamu begitu sama orang lain hah? Semprot Dea kesal. Maaf Mi, aku salah aku bakal turutin semua yang Mami bilang tadi, besok aku juga bakal jenguk ayahnya Naya sama Ratu juga. Ucap Rafin pada akhirnya. Bener nih. Jangan kamu bohongin Mami ya. Dea tidak langsung percaya begitu saja. 24. Beneran Mi, ngapain aku bohong? Rafin meyakinkan maminya itu. Bagus, awas aja kamu kalau bohong ya. Liam Mi. Kenarin Ratu, sekarang Mami kenapa gadis itu bisa cepat narik perhatian semua orang sih? Apa yang dia punya sebenarnya? Batin Rafin bertanya-tanya, dia tidak mudah percaya begitu saja. Keesokan harinya, Vera datang menemui Naya untuk mengantarkan sarapan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Vera, harusnya kamu gak perlu repot-repot. Ucap Naya tak enak hati, kedua gadis itu kini sedang berada di ruangan tempat Naya beristirahat. Mana ada aku repot Naya, ini dari orang tua aku loh kamu gak boleh nolak. Kata Vera yang sama sekali tidak keberatan. Tetap aja aku gak enak hati Vera. Jangan gitu, aku tahu kamu pasti kecapean dan aku juga khawatir kamu gak sempat sarapan. Ucap Vera yang menang khawatir dengan kondisi sahabatnya itu. 23. Makasih Vera, aku terima sarapannya ya. Naya nampak sangat terharu karena Vera selalu berada di sisinya dalam keadaan sulit. Lia, ayo sarapan aku temenin. Ucap Vera, Naya mengangguk. Namun baru saja mereka ingin makan, tiba-tiba sekelompok tim dokter datang menghampiri Naya kemudian menundukkan kepalanya. Uhuk, uhuk. Naya sampai tersedak karena kaget melihat rombongan tim dokter yang tiba-tiba menundukkan kepala padanya, Vera pun ikut kaget. Mereka kenapa Naya? Tanya Vera berbisik. Aku juga gak tahu Vera, apa mereka salah orang? Belum sempat Vera menjawab, ketua tim dokter itu menjawab. Selamat pagi Nona Naya, perkenalkan saya ketua tim dokter yang akan menangani ayah Anda. Mulai sekarang ayah Anda akan dipindahkan ke ruangan VVIP. Nona tidak perlu khawatir karena ini adalah tim dokter terbaik yang saya persiapkan. Hah? Naya dan Vera Sarna sama terkejut. Maksudnya gimana dok? Saya sama sekali enggak minta tim dokter sebanyak ini untuk menangani ayah saya. Ucap Naya. Memang kamu tidak meminta tapi saya. 1. 25. Dek. Kakak Naya. Loh. Ratu. 26. NAYYARA 9. Ayah Naya kini sudah dipindahkan ke ruangan VWIP. Tim dokter yang menangani ayah Naya juga kini sudah berpindah tangan kepada tim yang dibawa oleh Rafin. Naya sempat menolak ditemani Vira, namun Rafin tidak menggubris permintaan Naya. Sebenarnya Naya masih ingin menolak dan berdebat dengan Rafin tapi ada Ratu di sini dan rasanya tidak baik saja berdebat di depan anak kecil. Kini Ratu sudah tertidur di pangkuan Naya setelah bermain cukup lama bersama Naya dan juga Vira.
Rafin juga tidak pergi ke kantor untuk mengawasi ratu. Lebih tepatnya Rafin ingin melihat sendiri apakah Naya benar-benar tulus pada ratu atau dia hanya ingin memanfaatkan ratu sesuai pemikiran negatifnya. Vira juga tidak pulang karena memang rencananya dia akan menemani Naya hari ini, namun ternyata malah ada kejadian tidak terduga. Vira, bisa kamu jaga ratu dulu, aku masih harus bicara sama dia. Bisik Naya pada Vira yang duduk di sebelahnya. Rafin sendiri duduk di kursi yang berbeda. Jaraknya cukup jauh, karena dia harus bekerja sementara ratu bermain dengan Naya dan Vira. Boleh sini pindahin aja tapi pelan-pelan, tapi kamu di sini aja bicaranya Naya, soalnya gak baik kalau kamu berduaan aja, kalau di sini kan aku masih bisa lihat. Vira mengingatkan, dia tidak bermaksud buruk, hanya saja Vira tidak mau terjadi sesuatu yang buruk pada Naya, apalagi Rafin ini adalah seorang pengusaha yang terkenal. Lia, Vira, aku emang mau bicara di sini aja kok, maaf ya aku ngerepotin. Ucap Naya tak enak hati. Jangan minta maaf terus, kita udah kayak keluarga, pokoknya kalau ada masalah kamu wajib kasih tahu aku, awas aja kalau enggak. Vira menegaskan. Naya mengangguk. Lia, Vira, ini titip dulu ratunya, semoga enggak nangis ya. Naya perlahan memindahkan ratu ke pangkuan Vira. Gadis kecil itu nampak menggeliat beberapa kali sebelum akhirnya tertidur kembali. Naya memang sangat lembut memindahkan ratu, pokoknya Naya memastikan supaya ratu tidak terganggu dalam tidurnya. Aku kesana dulu ya, ucap Naya. Vira mengangguk. Lia, jangan berantem Nay, kayaknya kamu harus banyak sabar. Vira bisa melihat jika Rafin adalah seorang pria yang cukup keras kepala, sangat sulit tentunya menghadapi Rafin. Lia, aku ngerti. Naya segera menghampiri Rafin yang masih fokus melihat ke arah laptopnya. Itulah Rafin, meskipun sedang berada di luar dia masih tetap bisa melanjutkan pekerjaannya. Kadang sudah pulang kerja pun Rafin masih bekerja, itu sebabnya ratu selalu kesepian. Makanya gadis kecil itu berharap bisa mendapat kasih sayang seorang elbu supaya dia tidak kesepian. Ada apa? Suara bariton dingin Rafin terdengar, padahal Naya baru saja duduk di hadapan Rafin. 27. Apa Anda masih sibuk? Tanya Naya tidak gentar, biasanya jika bicara dengan Rafin kebanyakan lawan bicaranya akan gemetar duluan. Kelihatannya. Lihatlah. Menyebalkan bukan jawaban Rafin ini. Naya menarik nafas pelan, ratu memang lucu tapi ayahnya sangat menyebalkan. Saya serius Pak. Naya sedikit sebal, Rafin menaikkan sebelah alisnya. Kamu berani kesel sama saya? Tanya Rafin tak percaya, biasanya jika ada yang kesal padanya kebanyakan akan membicarakannya di belakang tidak langsung. Jika langsung ya auto kena omel Rafin. Ya emang gak boleh kesel apa? Wajar dong kalau kesel dikit, namanya juga manusia pasti punya salah, gak ada yang sempurna. Jelas Naya tanpa takut sedikit pun. Menarik. Rafin malah tersenyum tipis. Malah senyum. Gumam Naya kesal. Kamu bilang apa? Rafin bisa mendengar tapi tidak terlalu jelas. Gak ada. Saya cuma mau bilang ini terlalu berlebihan dan lagi saya tidak bisa menerima semua ini. Fasilitas sebelumnya sudah cukup bagi saya karena itu sesuai dengan kemampuan saya. Naya langsung mengeluarkan hal yang mengganjal dalam hatinya. Bukannya dia tidak bersyukur dengan bantuan ini, tapi bagi Naya ini terlalu berlebihan, ditambah Rafin terlihat tidak ikhlas, mukanya saja datar seperti itu. Kenapa emangnya? Ada yang kurang sama fasilitasnya. Rafin menatap remeh Naya, dia berpikir jika Naya sudah mulai menunjukkan sifat aslinya, ya seperti biasa Rafin selalu berpikir wanita yang mendekatinya pasti ingin sesuatu yang menguntungkan dari dirinya. Astagfirullah. Naya menggelengkan kepalanya pelan melihat tatapan sinis Rafin. Naya hanya bisa mengelus dada karena pria itu sangat berpikiran negatif. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak mengerti kenapa Anda membawa tim dokter ke sini. Jika ini karena menolong ratu maka saya tidak akan menerimanya. Saya tidak mengharap imbalan apapun seperti yang ada dalam pikiran Anda.
Naya langsung memberikan ultimatum. Rafin tertegun, dia tidak menyangka jika Naya akan memberikan jawaban tegas tanpa keraguan sedikitpun. Bagi Naya dia memang terlahir dari keluarga sederhana tapi bukan berarti juga dia memiliki pemikiran untuk memanfaatkan seseorang yang keadaannya jauh di atas dirinya. Ini semua permintaan omanya Ratu. Kalau seandainya mami saya gak minta buat bantu amu saya juga gak mau bantu kamu. Harusnya kamu terima dan bersyukur saja tidak usah berlagak baik di depan saya, karena saya tidak akan tertarik sama kamu. Ucap Rafin tidak berperasaan, kembali pikiran negatif masih saja menguasainya. Entahlah Rafin memang keras kepala, egonya masih sangat tinggi dan Naya yang mendengar itu tentu saja makin kesal, ingin rasanya dia memukul Rafin namun Naya Mais mencoba menahan emosinya. Ya kalau bapak gak ikhlas mending gak usah ngasih aja, saya juga gak ngarep kok. Daripada bapak buang waktu di 28. Sini, mending bapak bawa lagi aja itu tim dokter bapak, saya sendiri yang akan mengurus pemindahan ayah saya ke tempat semula. Naya kini sangat tegas. Suaranya sedikit naik karena kesal, Rafin kembali dibuat bungkam, wajahnya seolah tertampar dengan balasan Naya yang sangat tegas. Rafin bisa melihat wajah Naya begitu merah padam, dan Rafin tahu jika Naya sedang menahan emosinya. Diam di situ. Ketus Rafin menahan Naya yang ingin berdiri dan pergi mengurus pemindahan ayahnya kembali. Naya sepertinya tidak bisa menahan emosi lagi berhadapan dengan Rafin yang sangat arogan dan menyebalkan. Apalagi, Naya mencoba menahan rasa kesalnya. Tidak usah diurus, ini semua sudah dibayar. Semua yang sudah saya berikan tidak bisa diambil lagi, dan kamu tidak berhak menolak. Lah bapak siapa bilang gitu, keluarga juga bukan. Tolong jangan mengatur saya karena saya berhak menentukan keputusan apapun sendiri tanpa campur tangan orang luar. Dek, beraninya dia. Apa dia sedang menantangku? Geram Rafin mengepalkan tangannya kuat, sementara Naya hidungnya sudah kembang kempis menahan emosi. Dia kenapa sih? Pikirannya suzon mulu, kalau gak mau bantu gak usah bantu, kelihatan banget terpaksanya, kalau bukan karena Ratu aku ogah ketemu lagi sama dia. Gerutu Naya kesah. Astagfirullah, sabar Naya sabar jangan diambil hati. 29. NAYYARA 10. Ratu kini sudah bangun dari tidurnya, gadis kecil itu belum mau pulang dari rumah sakit katanya Ratu masih ingin bersama Naya. Karena Ratu masih belum mau pulang, Rafin pun masih harus menunggu putri kecilnya sampai mau pulang. Setelah berdebat dengan Naya tadi, Rafin tidak berbicara lagi dengan Naya, Vira sendiri sedang pulang sebentar jadi sekarang di ruangan itu ada Rafin, Naya, Ratu dan juga pengawal serta maid yang sengaja diminta Rafin datang untuk menemani Naya. Gadis itu. Gumam Rafin tanpa sadar menatap Naya, pria itu sedikit kesal karena Naya bisa menjawabnya tanpa takut tadi. Rafin makin kesal lagi karena Ratu semakin lengket dengan Naya, sebenarnya Rafin tidak membenci Naya hanya saja Rafin terlalu banyak menghadapi orang yang munafik, memanfaatkan Ratu untuk mendapat simpatinya. Karena tidak mau emosinya kembali terpancing, Rafin kembali bekerja. Kakak, nanti Latu cekolah lo kapan ya Latu macuk cekolah. Ratu mengetukkan jarinya di dagu, gadis kecil itu berusaha mengingat kapan dia akan mulai masuk PAUD. Ratu memang sudah berusia 4 tahun, tadinya Rafin ingin memasukkan Ratu saat putrinya itu berusia 5 tahun, namun Ratu sudah merengek ingin sekolah karena kesepian. Rafin akhirnya menuruti keinginan Ratu, Dea dan Raka juga setuju nantinya Ratu akan sekolah di PAUD yang terkenal dengan keamanannya. Dea sendiri yang akan turun tangan mengantar jemput Ratu, dia tahu betul Rafin anaknya gila kerja, bisa lupa nanti Rafin menjemput Ratu. Emangnya Ratu udah mau sekolah? Kan umur Ratu masih 4 tahun. Naya bertanya dengan lembut, dia hanya berpikir Ratu masih kecil dan rasanya terlalu cepat jika Ratu harus sekolah sekarang. Soalnya Latu bocan kakak, papa selalu kerja terus pulang kalau Latu udah tidur,
nanti Ratu bangun papa udah ndak ada. Cerocos Ratu polos, Ratu mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Naya terkejut sekaligus iba mendengar pengakuan Ratu, sementara Raffin langsung menghentikan kegiatannya. Anak kecil tidak bisa berbohong, dan semua yang Ratu katakan pastinya berasal dari hatinya sendiri. Apa aku udah keterlaluan? Maafin Papa Ratu. Raffin menatap sendu putrinya, Ratu memang tidak langsung bilang padanya tapi Raffin akui jika dia jarang memperhatikan Ratu. Dia terlalu fokus pada pekerjaan, Raffin selalu berpikir jika dia bekerja keras maka dia akan bisa menghasilkan banyak uang untuk Ratu, dan Raffin berpikir itu baik untuk masa depan Ratu. Padahal Ratu juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang Raffin, Ratu juga masih butuh kasih sayang dari seorang ibu. Secara tidak langsung Raffin membuat Ratu kehilangan peran kedua orang tuanya. 30. Oh iya Latu juga celing dengar kalau cekolal itu celu bika punya banyak teman, makanya Latu mau cekolah caja bial ada teman celita hihi. Ratu tertawa lucu, Naya ikut tersenyum melihat gadis kecil itu sangat ceria. Naya mengusap pucuk kepala Ratu, hatinya merasa iba pada Ratu yang sudah mengalami hal buruk padahal usianya masih kecil. Sekolah emang seru sayang, tapi di sana bukan cuma buat main ya Ratu juga harus belajar biar jadi anak yang pintar, kalau sudah pintar Ratu bisa menggapai cita-cita Ratu kalau sudah besar. Naya memberikan pengertian dengan lembut. Belajar membaca dan menulis. Tanya Ratu mengerjapkan matanya lucu. Ilya Ratu pinter, nanti juga bisa belajar menggambar, mengaji masih banyak pokoknya. Mengaji. Beo Ratu memiringkan sedikit kepalanya, selama ini belum ada yang mengajarkan Ratu mengaji ya meskipun Ratu pernah melihat anak-anak lain ada yang mengaji di masjid. Lia Ratu nanti belajar mengaji biar tambah pintar, nanti juga Ratu pakai hijab kayak gini mau. Naya menunjuk hijabnya yang terlihat sangat cantik. Mau. Ratu langsung bersemangat, Naya terkekeh pelan. Raffin sendiri terus memperhatikan kedekatan Naya dan Ratu, nampak Ratu lebih ceria dan Naya sendiri bisa menjelaskan dengan sangat lembut. Satu hal yang mengusik Raffin, pria itu belum pernah sekalipun mengajarkan Ratu tentang agama, sesekali Ratu belajar pada kedua orang tuanya namun tidak sering karena mereka juga memiliki kesibukan sendiri. Harus Raffin akui, sejak istrinya meninggal Raffin seolah lupa pada kewajibannya sebagai seorang muslim. Raffin hanya sesekali saja sholat selalu bolong, mungkin itulah penyebab kenapa Raffin selalu gelisah. Aku terlalu jauhkah? Batin Raffin tersentil, Naya diberi ujian yang hampir sama dengannya saat ini. Kehilangan orang yang disayangi, bahkan sekarang Naya diberi ujian lagi berupa ayahnya yang masih koma, tapi lihatlah Naya masih tersenyum menyembunyikan semua luka dan kesedihannya. Kenapa begitu? Karena Naya selalu percaya dia tidak sendiri, ada Allah yang akan selalu menolongnya. Naya akui semua sulit tapi Naya percaya setiap takdir dan ujian pasti ada hikmahnya. Untuk itu Naya terus berdoa dan berserah diri, hatinya jauh lebih tenang dan Naya selalu mendoakan kedua orang tuanya. Aku merasa malu, batin Raffin lagi, jelas gengsi jika dia harus mengakuinya langsung pada Naya, ada sedikit rasa salut pada Naya yang tangguh. Raffin memutuskan menutup laptopnya dan mendekat pada Ratu serta Naya yang masih asik bercerita. Naya tentu saja menceritakan bagaimana serunya di sekolah. Naya juga tidak lupa mengajari dan mengingatkan beberapa hal pada Ratu. Gadis kecil itu nampak antusias mendengar semua nasihat Naya. 31. Kalau begitu nanti Ratu bekal makan juga. Tanya Ratu setelah Naya menjelaskan jika Ratu lebih baik membawa bekal yang pastinya lebih sehat. Naya hanya khawatir Ratu tidak boleh makan sembarangan, dan Ratu juga belum bisa terlalu banyak makan junk food terlalu kecil dan Naya khawatir akan kesehatannya. Lihat dong biar sehat, Ratu boleh sesekali jajan tapi harus ditermenin orang dewasa. Jelas Naya, Ratu nampak menganggukkan kepalanya. Gimana kalau kakak buatin bekal buat Ratu nanti pas Ratu pertama kali masuk sekolah? Tawar Naya,
Ratu berbinar mendengar usulan Naya. Jadi nanti Latu bawa bekal dari kakak. Ratu bertanya untuk memastikan. Lia, nanti Ratu tinggal kasih tahu aja sama kakak makanan kesukaan Ratu apa nanti kakak masakin, mau gak? Mau, mau, ye nanti Latu di MACAKIN mama. UPS. Ratu yang keceplosan langsung menutup mulut dengan tangan mungilnya. Naya cukup terkejut mendengar Ratu memanggilnya mama. 1. Naya tidak marah, hanya saja Naya takut Rafin akan salah paham lagi padanya, bisa bahaya nanti. Maaf kakak. Cicit Ratu menundukkan kepalanya, Naya tersenyum. Gak apa-apa, nanti kakak masakin ya. Naya mencium pipi Ratu membuat gadis itu tersenyum lebar. Yeyai, makasih kakak Naya. Ratu memeluk erat Naya, gadis kecil itu sangat nyaman di dalam pelukan Ratu. Sama-sama. Jangan cuma masakin Ratu, saya juga mau. Dek, hah. Masakin saya juga Nayara. Jangan cuma Ratu. Kenapa sih dia? Jangan mengumpati saya. Dasar galak. 1:32. NAYYARA 11. 2 bulan berlalu. Pagi ini Ratu sudah mulai sekolah PAUD, wajah gadis kecil itu nampak ditekuk karena Rafin tidak bisa mengantar Ratu ke sekolah. Padahal kemarin Rafin sudah janji untuk mengantar Ratu, bahkan Rafin juga mengatakan jika dia akan menjemput Ratu juga. Ratu akhirnya diantar oleh Dea saja, Raka juga tidak bisa datang karena ada pekerjaan mendadak. Ratu kok cemberut sih? Katanya gak sabar mau sekolah biar banyak temen. Dea mencubit gemas pipi Ratu yang sudah menggembung lucu. Latu cebel sama papa, kenalin papa bilang mau antar Latu tapi kenapa papa ndak jadi antar Latu? Cerocos Ratu kesal, gadis kecil itu bersedekap dada. Dea juga sebenarnya kesal karena Rafin mengingkari janjinya lagi pada Ratu, padahal Ratu sudah bersemangat ingin diantar oleh Rafin. Nanti biar Oma yang hukum papa kamu, nakal papamu itu. Dea juga sangat kesal melihat tingkah laku putranya yang tidak pernah berubah. Pokoknya Latu ndak mau ngomong sama papa. Ratu merajuk, gadis kecil itu bersedekap dada. Lia bagus Oma dukung Ratu, biar papa kamu itu kapok. Dea mengelus pucuk kepala Ratu. Oma, apa kakak Naya datang hari ini? Kemarin kakak Naya sudah janji mau kasih bekal buat Latu. Mata Ratu berbinar penuh harap, gadis kecil itu sangat ingin Naya datang di hari pertamanya sekolah PAUD. Jika Naya tidak datang maka Ratu akan kecewa untuk kedua kalinya, jadi harapan Ratu sekarang adalah Naya. Dea terdiam, dia belum mendapat kabar dari Naya meskipun Dea sudah memiliki kontak Naya. Oma. Ratu menggoyangkan lengan Dea, wanita parubaya itu tersadar. Iya. Dea tersenyum meskipun hatinya gelisah, Dea bingung harus menjawab apa karena takut memberi harapan pada Ratu dan berakhir kecewa lagi. Sayang dengerin Nolma ya, kakak Naya belum kasih kabar ke Oma tapi Ratu bisa berdoa semoga kakak Naya udah nunggu di sekolah Ratu. Dea memberikan jawaban sedikit ambigu. Wanita parubaya itu kembali mengelus pucuk kepala Ratu. Mendengar itu Ratu semakin lesu, kini matanya berkaca-kaca semangat yang tadinya membara langsung hilang seketika. Ndak ada yang sayang Latu lagi. Suara Ratu bergetar, air matanya menggenang di pelupuk mata. Dea langsung tertegun mendengar suara bergetar, dengan penuh penyesalan dan hati yang juga terluka Dea langsung memeluk Ratu dengan erat. 33. Oma selalu sayang Ratu, Opa juga. Bisik Dea penuh kelembutan, Ratu mengeratkan pelukannya pada Dea. Mobil yang membawa Ratu dan Dea akhirnya sampai di PAUD tempat Ratu menimba ilmu, dengan lesu Ratu turun dituntun oleh Dea. Keduanya tidak sadar jika Naya sudah menunggu di gerbang sekolah, rupanya ponsel Naya mati karena tidak sempat dicharger. Ratu. Naya langsung memanggil Ratu begitu melihat gadis kecil itu turun dari mobil. Ratu langsung menoleh, wajah yang tadinya murung berubah semangat kembali, bahkan dia ikut lega melihat kehadiran Naya di sana.
Kakak Naya. Ratu langsung berteriak heboh, bocil lucu itu berlari ke arah Naya dengan tergesa. Kenapa lari? Naya menangkap tubuh mungil Ratu kemudian memeluknya. Latu kila kakak Naya ndak akan datang antel Latu cekolah. Ratu memeluk erat leher Naya. Kan kakak Naya udah janji masa diingkari. Naya mengusap lembut punggung Ratu, anak itu tidak langsung menjawab melainkan melepas pelukannya kemudian menatap Naya. Kalau gitu kenapa papa ndak tepatin janjinya sama Latu? Dek. Naya terkejut mendengar pengakuan Ratu, sejujurnya Naya belum sadar Rafin ada di sana atau tidak, sekarang Naya celingukan mencari keberadaan duda anak satu itu. Rafin gak anter Ratu, dia sibuk sama kerjaannya dan dia lebih milih kerjaannya dibanding janji sama anaknya sendiri. Dea langsung memberitahu Naya. Tante. Naya mencium tangan Dea, ibu dari Rafin itu tersenyum haru. Makasih Naya kamu sudah datang buat anter Ratu, tadi dia sedih banget. Dea sedikit berbisik di akhir kalimatnya, Naya jadi merasa bersalah karena tidak memberi kabar dulu. Maafin Naya tante, sebenarnya Naya mau kasih kabar kalau Naya bakal tunggu di sini, tapi semalam Naya lupa charger HP dan tadi gak sempet buka HP soalnya Naya langsung bikin bekal ini. Naya menjelaskan semuanya dengan jujur. 2. Dea terkekeh pelan melihat Naya yang begitu merasa bersalah, di sisi lain Dea merasa sedih karena Rafin tidak memiliki perasaan seperti ini terhadap Ratu. Gak perlu minta maaf, justru tante berterima kasih banget sama kamu, lihat kamu pasti repot kan harus bikin bekel buat Ratu. Naya langsung menggelengkan kepalanya. Enggak kok tante, Naya sama sekali enggak ngerasa repot justru Naya senang. Naya mencubit pipi Ratu yang wajahnya penuh binar bahagia kali ini. Jadi Latu dapat bekal kakak. Ratu mendongakkan kepalanya menatap Naya, matanya berkedip lucu. 34. Dea dan Naya terkekeh gemas, Ratu memang selalu sukses membuat orang lain merasa gemas, mereka juga tidak bisa menolak karena wajah memelas Ratu membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak tega. Dapat dong, kakak masakin makanan kesukaan Ratu jadi Ratu harus semangat belajarnya, besok kakak bikinin lagi deh. Naya memberikan paper bag berisi kotak makan itu pada Ratu. Ye. Latu pakti semangat belajarnya, tapi besok Latu mau diantar kakak Naya juga boleh. Ratu mengerjapkan matanya lucu, bocil itu sedang merayu Naya. Tentu cantik. Yes. Latu cenam Oma. Ratu melompat senang, dia ikut senang karena semangat cucunya sudah kembali. Kalau udah seneng kita masuk yuk, keburu mulai. Ajak Dea, namun Ratu malah menatap Naya. Kakak Naya ikut ya. Ratu kembali memohon, Naya sedikit tak enak hati Dea yang sadar langsung tersenyum. Ayo Naya kamu ikut aja gak apa-apa kok, ucap Dea. Naya yang tidak tega menolak Ratu akhirnya mengangguk. Iya tante. Ye. Makasih kakak Naya. Sama-sama cantik. Naya menggandeng tangan Ratu, kini Ratu berjalan di tengah sambil menggandeng tangan Naya dan juga Dea. Sementara itu di perusahaan, Rafin yang sedari tadi sibuk sedang bertelpon dengan anak buahnya yang diminta untuk mengawasi Dea dan Ratu. Nona Ratu sudah sampai di sekolahnya bos, dan Nona Naya sudah membawakan bekal sesuai janjinya. Rafin tersenyum misterius. Apa dia hanya membawa satu? Sepertinya ada satu lagi bos. Rafin makin melebarkan senyumnya. Bagus, kamu ambil nanti dan langsung antar ke saya. Baik bos, tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan bos. Anak buah Rafin itu terdengar ragu. Ceritakan, jangan ada keraguan sedikitpun. Tegas Rafin. Maaf bos, tapi sepertinya Nona Ratu sedih karena tidak jadi diantar oleh Anda. Dek. Rafin terdiam sebentar, ada rasa bersalah yang menggelayuti hatinya, tapi kembali ego Rafin mengalahkan segalanya. Tidak usah terlalu berlebihan, nanti aku pasti bisa membujuk Ratu. 35. Bos selalu saja begini,
kasihan Nona Ratu, sepertinya aku mendukung Nyonya Besar membawa Nona Ratu supaya bos sadar akan sikapnya yang keterlaluan ini. 36. NAYYARA 12. Rafin baru saja pulang dari kantor, pria arogan itu sengaja pulang tepat waktu untuk bertemu Ratu. Tentu saja Rafin ingin tahu bagaimana kegiatan Ratu di sekolah hari ini. Suasana hati Rafin hari ini sangat bagus, alasan utamanya adalah Rafin sangat menikmati makanan buatan Naya, rasanya sangat lezat dan terasa pas di lidah Rafin. Begitu sampai di mansion, Rafin langsung turun, wajahnya nampak lebih segar dari biasanya. Kenapa begitu? Karena biasanya Rafin jarang menikmati makanannya, bahkan Rafin makan hanya sedikit, baru kali ini saja Rafin makan dengan lahap. Rafin tidak pulang dengan tangan kosong, melainkan membawa berbagai macam hadiah untuk Ratu. Rafin tahu dia mengingkari janjinya, makanya Rafin sengaja membawa hadiah untuk membujuk Ratu. Assalamualaikum. Suara Rafin terdengar memenuhi ruang tengah mansion. Waalaikumsalam. Dea yang ada di ruang tengah menjawab ketus. Rafin menghampiri elbunya itu kemudian mencium tangannya. "Mi, Ratu mana?" tanya Rafin mencari keberadaan putrinya. "Ngapain cari Ratu? Masih petli emangnya?" sindir Dea menohok. Rafin yang tadinya tersenyum langsung memasang wajah datarnya. "Kok Mami bilang gitu? Jelas aku peduli, Ratu itu anak aku, Mi." Rafin jelas saja tidak terima dengan sindiran Dea. "Lia, Ratu emang anak kamu, tapi kamu lebih mentingin kerjaan kamu dibanding Ratu. Apa itu sikap orang tua yang baik, Rafindra?" Suara Dea meninggi, jelas sekali Dea kecewa karena beberapa kali Rafin mengecewakan Ratu. Bahkan Ratu sangat sedih sekali tadi, dan Dea tidak tega melihatnya. "Mi, jadwal meeting tadi udah dibuat dan aku gak bisa batalin gitu aja. Aku kerja juga buat masa depan Ratu." Lihat, Rafin masih membela dirinya, bukan ego dalam dirinya masih saja tidak mau kalah. "Kerja, kerja, kerja terus. Kamu pikir uang bisa membeli waktu yang Ratu lewatkan? Hah? Ingat baik-baik, Rafindra, apa papi kamu pernah ninggalin kamu kalau kamu lagi butuhin papi?" Pertanyaan Dea menampar jiwa raga Rafin. Raka meskipun sibuk tapi dia tidak pernah lupa akan kewajibannya pada keluarga. Bahkan Raka pernah kehilangan tanda miliaran karena lebih memilih keluarga dibanding meeting tersebut. "Gak bisa jawab kan? Papi emang sibuk sama kerjaan tapi dia gak pernah lupain kamu. Jangan jadiin kerjaan alasan, Rafin. Kalau kamu emang belum bisa lupa sama istri kamu, Mami gak larang. Tapi kalau sampai Ratu jadi korbannya, mending Mami bawa Ratu dari sini dan kamu bebas jalanin hidup kamu." Dek. Dada Rafin terasa sesak mendengar perkataan Dea. Sebelum Rafin bisa membela diri atau menjawab, Dea sudah pergi karena kesal. "Gak, Ratu gak boleh ninggalin aku." Gumam Rafin menggelengkan kepalanya keras, membayangkan Ratu ikut. 37. Bersama Dea dan Raka saja sudah membuat dada Rafin terasa sesak. "Aku harus cari Ratu, dia pasti senang dibawain hadiah sebanyak ini." Rafin berdiri, pria itu mencoba percaya bahwa Ratu pasti akan memaafkannya kali ini. Rafin berjalan berkeliling mansion untuk mencari keberadaan Ratu, sampai akhirnya dia bisa melihat Ratu sedang bermain bersama Raka di ruang bermain. Terlihat Ratu tertawa bersama Raka, putrinya itu ceria, manis, lucu, dan juga cantik. Rafin menaikkan sudut bibirnya membentuk senyuman, tawar yang Ratu selalu berhasil membuat siapapun yang ada di sekitarnya ikut tersenyum. "Maafin Papa Ratu, Papa sayang Ratu." Gumam Rafin, pria itu menarik nafasnya pelan. Rafin membuka pintu perlahan, setelah itu dia masuk membawa boneka kecil dan beberapa cemilan. Ratu dan Raka menoleh begitu mendengar suara pintu terbuka, terlihatlah Rafin tersenyum manis. Ratu yang tadinya sangat ceria langsung berubah murung melihat Rafin, bahkan Raka pun berubah datar. "Mau apa kamu kesini?" tanya Raka dingin. Rafin menghela nafas pelan. "Mau kasih hadiah buat Ratu Pi,
hari ini kan hari pertama Ratu sekolah. Raffin menjawab tanpa emosi kali ini, pria itu sepertinya sadar jika Ratu sedang ngambek padanya. Raffin mendekat, kemudian duduk di samping Ratu. Sayang, lihat papa beliin boneka loh buat kamu. Raffin berbicara lembut sekali. Ratu yang sedang bermain puzzle, langsung menyimpan puzzle itu. Biasanya Ratu akan senang jika diberi hadiah oleh Raffin, tapi kali ini Ratu sudah kecewa sekali karena beberapa kali Raffin selalu mengingkari janjinya. Opa, Latu mau bobo cekalang ngantuk. Ratu tidak menjawab Raffin, melainkan mendekat pada Raka. Ini masih sore, gak baik kalau tidur nanti aja abis Isya baru tidur ya. Raka memeluk Ratu yang menyembunyikan wajahnya di dada Raka. Lia opa. Cicit Ratu pelan, gadis kecil itu tidak menatap Raffin sama sekali, hanya melirik saja. Ya, meskipun Ratu tertarik setelah melihat boneka yang dibawa Raffin, Ratu menolak karena ngambek. Raka tersenyum mengejek pada Raffin yang wajahnya merah padam, tentu saja hatinya sakit ditolak oleh Ratu. Lebih baik kamu bersihkan diri, papi bisa mengurus Ratu. Sindiran Raka mengandung makna. Tanpa menunggu jawaban dari Raffin, Raka langsung pergi begitu saja sambil menggendong Ratu yang enggan melihat Raffin sama sekali. Ark, sial. Raffin mengacak rambutnya frustasi, pria itu sangat takut jika Ratu benar-benar dibawa oleh Raka dan Dea. Aku harus cari cara buat bujuk Ratu. Gumam Raffin penuh tekad, ego Raffin kembali mengalahkan segalanya. 38. Dia selalu mengecewakan Ratu, tapi dia juga tidak mau Ratu pergi bersama kedua orang tuanya. Naya baru saja membersihkan tubuh ayahnya yang masih terbaring lemah, ya ayah Naya masih koma sejak kecelakaan itu terjadi. Naya sudah lebih ikhlas menerima apapun yang terjadi nantinya, tapi Naya tetap berharap ayahnya sembuh. Tim dokter yang menangani ayah Naya masih tim yang sama, yaitu tim pilihan Raffin. Sedang asik bercerita pada ayahnya, tiba-tiba ponsel Naya berbunyi. Siapa ya? Nomor tidak dikenal menelpon Naya, karena takut penipuan Naya memutuskan untuk membiarkan telepon itu. Tapi setelah itu muncul sebuah pesan dari nomor itu. 08. Angkat Nayara. Ini saya Raffindra. Mau apa sih? Gak di chat, gak langsung, selalu aja ngegas, dumel Naya kesal. Kekesalan Naya semakin bertambah setelah melihat wajah sedih Ratu tadi pagi. Apa aku omelin aja sekalian ya? Tring, tring, ish. Gak sabaran banget nih orang. 39. NAYYARA 13. Dengan terpaksa Naya mengangkat telepon dari duda arogan itu, selain spam lewat chat, Raffin juga terus menelpon Naya tanpa henti. Naya mengangkat telepon di luar ruangan ayahnya. Naya tidak mau ayahnya terganggu karena mendengar percakapannya dengan Raffin. Assalamualaikum. Naya langsung mengucap salam, dia tidak membiarkan Raffin mengomel lebih dulu. Waalaikumsalam, Nayara. Kenapa kamu baru angkat telepon saya? Nah, kan dugaan Naya benar, suara Raffin langsung menggema bahkan Naya sampai harus menjauhkan ponselnya dari telinga. Bisa gak sih Pak jangan teriak, saya bisa dengar kok. Naya akhirnya menunjukkan rasa kesalnya, di seberang sana Raffin memicingkan matanya. Udah berani Karnu bantah saya. Raffin malah tak suka mendengar Naya protes padanya. Emangnya saya harus gimana Pak? Saya gak ada urusan apapun ya sama Bapak, karyawan Bapak bukan, jadi kenapa Bapak harus atur saya? Naya yang makin kesal kini mengeluarkan kata-kata menohok untuk Raffin. Sialan. Makin berani dia. Raffin mengumpat dalam hatinya, pria arogan itu sangat tidak suka mendengar bantahan. Menurut Raffin semua yang dia lakukan itu adalah yang benar, dia tidak menerima bantahan. Ya begitulah tingginya ego seorang Raffindra. Saya gak punya waktu berdebat yang gak penting sama kamu. Naya memutar bola matanya malas. Dia harus banyak beristighfar sepertinya. Ya kan Bapak yang telpon saya duluan, mana spam lagi? Dumel Naya pelan. Apa kamu bilang?
Bapak mau apa telepon saya? Ada urusan apa? Tanya Naya menahan emosinya, sepertinya Naya berusaha untuk sabar. Saya cuma mau bahas Ratu. Rafin sedikit gengsi menjawab. Ratu. Kenapa Ratu Tiga? Tentu saja Naya berubah cemas. Apalagi dia tahu mood Ratu pagi ini tidak baik karena Rafin mengingkari janjinya. Ratu marah sama saya, tadi pagi saya gak jadi antar Ratu sekolah makanya dia marah. Saya coba bujuk tapi Ratu gak mau. Tujuan saya telpon kamu itu buat minta bantuan, siapa tahu kamu punya cara buat bantu saya, bujuk Ratu. Rafin menjelaskan dengan seksama. Pria itu berjalan mondar-mandir di balkon kamarnya. Harus Rafin akui sekarang dia sangat cemas karena takut Ratu setuju untuk ikut bersama kedua orang tuanya. Kembali pada Naya yang terdiam sebentar, Naya sedih melihat Ratu bersedih tadi pagi dan dia juga ikut kesal karena Rafin lebih mementingkan pekerjaannya. Kalau sekali dua kali mungkin Ratu masih bisa maklum, tapi kayaknya ini udah berkali-kali makanya Ratu kecewa. 40. Banget, batin Naya merasa iba. Naya sendiri adalah anak yang mendapat kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, meskipun kehidupannya sederhana tapi Naya sangat bahagia, mungkin itulah yang dinamakan ujian hidup seseorang berbeda-beda. Buktinya Ratu terlahir dari keluarga kaya, tapi ilmunya sudah pergi lebih dulu dan sekarang ayahnya malah sibuk dengan pekerjaan. Ratu kehilangan peran orang tuanya di usia yang masih sangat kecil. Nayara, kamu dengar saya tidak? Suara Rafin yang menyebalkan itu membuat Naya tersadar dari lamunannya, decakan kecil terdengar dari mulut Naya. Saya dengar Pak, tapi kali ini saya gak akan bantu Bapak, maaf, tapi saya ada di pihak Ratu. Mungkin menurut Bapak pekerjaan lebih penting tapi bagi saya perasaan Ratu lebih penting, silahkan Bapak introspeksi diri Bapak sendiri. Kalau Bapak masih sayang sama Ratu lebih baik Bapak utamakan Ratu, jangan sampai anak Bapak terluka semakin jauh dan jangan sampai mental Ratu terganggu karena keegoisan Bapak. Saya memang orang baru, tapi saya tahu kalau hari ini Ratu sangat kecewa karena papanya sudah mengingkari janjinya. Saya tidak tahu ini kejadian yang keberapa kali, tapi yang pasti anak semakin terluka jika hanya diberi harapan palsu. Saya harap Bapak mengerti, terima kasih, Assalamualaikum. Tut. Tanpa menunggu jawaban Rafin, Naya langsung mematikan teleponnya biarlah pria itu sadar akan kesalahannya sendiri. Kasian banget Ratu. Guman Naya jadi kepikiran Ratu. Sementara itu di seberang sana, Rafin langsung berteriak marah karena Naya langsung menutup teleponnya, bahkan tadi Rafin tidak diizinkan menjawab sedikitpun oleh Naya. ARGH. Sial. Rafin hampir saja melempar ponselnya, tapi pria itu mengurungkannya. Dengan nafas memburu, Rafin mengacak rambutnya, frustasi semua orang tidak ada yang mau membantunya, bahkan Nayara gadis yang mampu menarik perhatian putrinya. Nayara, beraninya kamu. Rafin mengepalkan tangannya kuat. Sekarang aku harus apa? Meskipun marah, Rafin sadar jika semua yang diucapkan Naya itu benar tapi kembali lagi ego Rafin mengalahkan segalanya. Malam harinya, Rafin yang sudah berganti pakaian kini sedang berjalan ke kamar Ratu, putrinya itu bahkan tidak mau makan bersamanya tadi, jadi Ratu makan di taman ditemani oleh Dea. Rafin masih menggenggam boneka yang tadi dia beli untuk Ratu, kali ini Rafin akan mencoba kembali untuk membujuk Ratu. Semoga kali ini putriku akan luluh. Gumam Rafin mendadak gugup. Rafin yang sudah ada di depan kamar Ratu, mencoba membuka pintu perlahan saat akan masuk tiba-tiba Rafin. 41. Mendengar suara Ratu yang sedang video call dengan seseorang, itu Nayara. Kakak Naya, Latu malah cama papa coalnya papa ndak jadi antar Latu cekolah, padahal Latu sudah cemangat tadi. Ratu curhat pada Naya, wajahnya terlihat sedih bahkan matanya pun berkaca-kaca. Ratu video call dengan Naya menggunakan ponsel Dea, wanita parubaya itu sengaja pergi untuk membiarkan Ratu menceritakan isi hatinya pada Naya. Jangan nangis sayang, Ratu kan anak kuat dan hebat. Naya ikut sesak mendengar ungkapan hati Ratu,
ditambah wajah ratu yang begitu sedih membuat Naya semakin sakit hati. Apa papa sudah hendak cayang Latu? Dek. Rafin yang mendengar itu langsung meneteskan air matanya tanpa sadar, Ratu sudah berpikir seperti itu berarti Rafin sudah keterlaluan bukan? Bahkan Naya pun ikut meneteskan air matanya, tapi Naya langsung menghapus air matanya karena takut Ratu malah semakin bersedih. Papa pasti sayang sama Ratu, coba kakak tanya apa papa tadi mau minta maaf sama Ratu. Naya mencoba mencairkan suasana. Tadi papa bawa boneka buat Latu, tapi Latu ndak mau. Bonekanya bagus tapi Latu ndak mau ketemu papa, boleh ndak Latu bobo carma kakak Naya. Latu mau dipeluk. Mata Ratu menelas penuh harap, wajah polosnya yang mengisyaratkan kesedihan membuat siapapun tidak tega. Kalau hari ini gak bisa kan sudah malam, nanti kakak izin dulu sama omanya Ratu gimana? Naya tidak langsung mengiyakan karena takut Rafin akan marah dan malah menyalahkannya lagi. Yum, nanti Latu bilang cama oma pakti oma bolehin soalnya oma cayang cama Latu ndak kayak papa. Dek, kamu bisa dengar sendiri kan Rafindra? Jangan sampai Ratu benar-benar benci sama kamu karena keegoisan kamu. Mami. 42. NAYYARA 14. Beberapa hari berlalu. Belum genap seminggu Ratu masuk sekolah, nampaknya ada perubahan signifikan dari Ratu, anak itu kebanyakan murung setiap kali pulang sekolah. Biasanya setiap pulang sekolah Ratu akan bercerita semua kegiatannya di sekolah, namun 3 hari belakangan Ratu hanya diam dan murung. Dea berusaha membujuk Ratu bercerita, tapi Ratu tidak mau buka suara. Dea berusaha bertanya pada wali kelas Ratu namun mereka mengatakan tidak tahu apa yang terjadi pada Ratu. Satu hal yang membuat Ratu semakin murung adalah Rafin yang kembali sibuk dengan pekerjaannya. Bukannya terus membujuk Ratu Rafin malah menghilang dan semakin sibuk. Pergi saat Ratu belum bangun dan kembali setelah Ratu tidur. Dea yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ratu. Untuk itu Dea meminta tolong pada Naya untuk menjemput Ratu hari ini. Meskipun Naya sibuk mengurus bisnis rumah makan milik orang tuanya, Naya tetap menyempatkan waktu untuk menjemput Ratu. Naya merasa tidak tega begitu mendengar cerita dari Dea. Untuk itu Naya memutuskan untuk menjemput Ratu sendiri tanpa ditemani oleh Dea. Naya, Tante minta maaf udah ngerepotin kamu. Tapi Tante gak tahu harus gimana lagi siapa tahu nanti Ratu mau cerita kalau sama kamu. Begitulah ucapan Dea tadi saat bertemu Naya. Wajah Dea begitu pucat, bahkan matanya berkaca-kaca karena khawatir pada Ratu. Dea merasa ada yang tidak beres makanya dia sempat meminta Rafin untuk mencari tahu, namun kenyataannya Rafin malah sibuk bekerja. Raka harus turun tangan sendiri. Dea juga meminta bantuan Naya supaya Ratu mau bercerita. Naya gak merasa direpotkan sama sekali Tante, nanti Naya coba bujuk Ratu ya. Nayara menggenggam erat tangan Dea, dia mencoba menenangkan ibu dari Rafin itu. Makasih Naya. Sama-sama Tante. Naya melamun sambil memikirkan semua perkataan Dea padanya tadi, ada hal yang membuatnya sangat kesal. Rafindra penyebabnya. Pria itu katanya menyesal tapi lihat kesalahan itu terus diulang, bahkan saat kondisi Ratu tidak baik-baik saja, Rafin seolah tidak peduli sama sekali. Dia itu sebenarnya peduli gak sih sama Ratu? Kalau gak peduli mending biarin Ratu diurus sama orang tuanya aja, kasihan Ratu. Naya ngomel sendiri, dia sangat geram dengan perilaku Rafin yang selalu membuat Ratu terluka dan bersedih. Kakak Naya. Suara Ratu terdengar begitu antusias saat melihat Naya datang menjemputnya. 43. Dengan senyuman manis, Naya mendekat kemudian merentangkan tangannya. Ratu yang melihat itu langsung berlari kemudian memeluk Naya dengan erat. Halo cantik, seneng gak nih kalau kakak yang jemput? Tanya Naya menggendong tubuh Ratu yang sedikit turun. Bukannya menjawab, Ratu malah menangis jelas saja Naya langsung panik. Hei kenapa sayang? Kok nangis? Naya mengusap lembut punggung Ratu, gadis kecil itu masih menangis di pelukan Naya. Karena tidak tega,
Naya memutuskan untuk membawa Ratu masuk ke dalam mobil. Naya memang diantar supir atas permintaan Dea. Jangan nangis sayang, ada kakak di sini. Naya terus menenangkan Ratu, punggung gadis kecil itu bergetar karena menangis. Naya ikut sesak karena tangis Ratu begitu memilukan. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Ratu, yang pasti itu semua bukan hal baik. Pak Duda itu udah keterlaluan banget, Ratu sampai nangis kayak gini dan dia masih gak peduli. Batin Naya geram sendiri. Naya terus berusaha menenangkan Ratu. Setelah puas menangis, Ratu menyenderkan kepalanya di dada Naya. Mobil sudah berjalan menuju ke kediaman Ratu. Dea dan Raka sudah menunggu di sana. Ratu, kenapa nangis sayang? Mau cerita sama kakak? Tanya Naya lembut. Naya mengusap sudut mata Ratu yang masih basah karena air mata. Gadis kecil itu tidak langsung menjawab melainkan mendongakkan kepalanya menatap Naya. Mata Ratu begitu sendu dan Naya terkejut melihat itu. Kenapa Ratu? Naya menangkup lembut pipi Ratu. Kakak. Suara Ratu bergetar. Apa papa ndak sayang Ratu lagi? Tanya Ratu semakin bergetar. Kenapa Ratu nanya kayak gitu? Naya mengusap pucuk kepala Ratu dengan lembut. Ratu selalu diledek, kata Nia ndak punya papa sama mama, soalnya Ratu selalu belangkat cendili. Cicit Ratu menundukkan kepalanya. Naya cukup terkejut. Dia tidak menyangka ternyata di sekolah PAUD sudah ada anak yang berani mengejek ternanya, padahal itu tidak baik apalagi menyinggung tentang orang tua. Ya, meskipun masih anak-anak tapi tetap saja kebiasaan itu tidak bisa dibiarkan, karena kedepannya akan berdampak buruk. Kata siapa Ratu gak punya papa sama mama? Kakak kan udah sering bilang kalau mama Ratu udah di surga, jadi Marna selalu ada di hati Ratu. Naya mencoba menjelaskan dengan penuh pengertian, ya meskipun hati Naya 44 terasa sesak saat mengatakan itu. Tapi Ratu mau punya mama, apa ndak boleh? Ratu menatap Naya penuh harap. Naya tersenyum. Tentu Ratu boleh punya Marna baru, jadi nanti Ratu punya dua mama. Naya menjelaskan semuanya dengan sangat lembut supaya Ratu bisa memahaminya dengan mudah. Beruntung Ratu bisa memahaminya. Kalau gitu kakak Naya mau ndak jadi mamanya Ratu? Dea dan Raka sudah menunggu kepulangan Ratu. Kali ini Raffin akan pulang juga setelah dipaksa oleh Raka. Tanpa menunggu lama Raka sudah mendapat laporan dari anak buahnya. Jadi selama beberapa hari terakhir Ratu sering diledek oleh temannya yang nakal karena tidak pernah diantar Raffin. Ratu yang cerewet tentu saja suka bercerita, namun ada saja anak yang jahil dan malah mengatai Ratu. Tentu saja Ratu langsung sedih, meskipun begitu Ratu selalu membela diri, tapi sayang anak yang meledek Ratu itu tidak diberi hukuman atau peringatan oleh guru, katanya dia adalah anak donatur sekolah. Jelas saja dia langsung kesal, karena itu semua sangat salah, dan nantinya psikis anak-anak lain bisa terganggu jika anak yang bermulut kurang ajar itu didiamkan. Papi sama Mami kenapa minta aku pulang? Suara Raffin terdengar begitu memasuki ruang tengah. Raka langsung melayangkan tatapan tajamnya, begitupun Dea. Masih berani kamu nanya gitu, hah? Apa kamu gak tahu apa yang udah Ratu alami? Raka berteriak marah. Raffin mengerutkan keningnya. Maksud papi apa? Bukannya Ratu baik-baik aja? Dasar bodoh. Dea yang kesal langsung mengumpati Raffin. Tentu saja Raffin langsung membulatkan matanya tak percaya. Mami bilang aku bodoh. Lia, kamu bodoh. Harusnya dari dulu Mami bawa Ratu daripada harus dirawat sama kamu yang egois itu. Mi. Raffin jelas saja tidak terima. Apa mau ngelawan kamu? Dea menantang Raffin. Dari pintu masuk nampak Naya datang bersama Ratu yang sudah tertidur di pelukan Naya. Tadi Ratu tertidur karena kelelahan. Permisi. Suara Naya terdengar dingin. Raffin menoleh, belum sempat dia bertanya Naya maju satu langkah dan plak. T45. Dek. 46. NAYYARA 15. Raffin terkejut mendapat tamparan dari seseorang.
Rafin mengira Naya lah yang menamparnya, namun ternyata Raka lah yang menamparkan Rafin dengan keras. Bahkan Rafin sampai terhuyung saking kerasnya tamparan Raka, ya meskipun Naya juga ingin menamparkan Rafin karena sikapnya yang sudah keterlaluan terhadap Ratu. Naya tentu saja tidak berani karena merasa tidak punya hak di sini, untung saja sudah diwakilkan oleh Raka. Wajah Rafin memerah dan matanya langsung menatap tajam ke arah Naya, namun Raka langsung bersuara. "Apa kamu berani marah?" Marah Raka, Rafin langsung terdiam tidak jadi bersuara. Ratu sempat terganggu tidurnya dan Naya langsung menenangkan Ratu. Dia menghampiri Raka kemudian mengusap lembut pundaknya. "Pi, jangan teriak, kasihan Ratu tidur," bisik dia mengingatkan. Raka melirik ke arah cucu kesayangannya itu. "Papi udah emosi banget sama dia," sindir Raka menohok. "Naya maaf, apa kamu bisa bawa Ratu ke kamarnya? Om gak mau nanti Ratu malah kebangun," ucap Raka berubah ramah seperti biasanya. "Lia Om, tapi apa gak masalah saya masuk ke kamar Ratu?" Naya sedikit segan karena di sana ada Rafin yang selalu saja sensitif. "Gak masalah, jangan khawatirin dia," ucap Raka melirik sinis Rafin yang masih terdiam, tapi matanya kini tertuju pada Naya yang masih menggendong Ratu. "Kalau gitu saya bawa Ratu dulu ke kamarnya ya Om, permisi." "Ayo Naya, Tante anter." Dea memilih ikut bersama Naya dibanding harus melihat Rafin. Tentu saja dia masih sangat kesal dan marah pada putra semata wayangnya itu. "Lihat Tante." Naya dengan sopan mengikuti Dea menuju kamar Ratu. Kini tinggal Raka dan Rafin yang ada di ruang tengah. Sorot mata Raka kembali berubah tajam begitu Naya dan Dea sudah pergi. "Papi." Rafin mengusap sudut bibirnya yang sedikit berdarah. Untung Raka hanya menamparnya tidak sampai memukulnya. "Apa? Masih belum puas kamu nyakitin Ratu hah? Sejak kapan kamu jadi bajingan begini Ravindra?" Raka langsung meluapkan emosi yang sejak tadi ditahannya. "Apa maksud ayah? Aku gak mungkin nyakitin Ratu, dia anak aku ayah." Rafin masih membela dirinya, tapi dia tidak berani berteriak di depan Raka. "Anak. Iya Ratu Enang anak kamu, tapi kamu gak pernah peduli sama dia. Mana janji kamu setelah buat Ratu kecewa kemarin hah? Mau sampai kapan Rafin? Apa kamu mau mental Ratu hancur?" Ucapan Raka langsung menusuk. 47. Jantung Rafin. "Aku gak akan biarin mental Ratu hancur Pi." "Bodoh." Umpat Raka geram sekali dengan sikap Rafin yang keras kepala sejak istrinya meninggal itu. "Papi ngatain aku bodoh." Rafin tak percaya karena Raka bisa memaki dirinya. "Ya emang kamu itu pantas dipanggil bodoh. Harusnya dari awal papi bawa Ratu bukannya malah percaya sama kamu yang gak peduli sama Ratu." Wajah Raka merah padam saking emosinya. "Aku peduli sama Ratu Pi." Protes Rafin tak terima. "Oh ya. Kalau gitu apa kamu tahu apa yang Ratu alami sekarang di sekolahnya?" Teriak Raka menggema. "Ratu baik-baik aja, dia seneng di sekolah barunya." Jawab Rafin penuh keyakinan. Raka tertawa sumbang putranya ini memang benar-benar tidak peduli pada Ratu. "Kamu yakin? Atau itu cuma tebakan kamu sendiri?" Sindir Raka mengejek. Rafin terdiam karena sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ratu, bahkan Rafin tidak tahu jika Ratu sedang sakit. "Gak bisa jawab kan? Jangan kamu pikir papi gak tahu kegiatanmu selama beberapa hari terakhir, pergi pagi pulang malam. Kamu gak ada waktu buat Ratu sama sekali. Apa yang sebenarnya kamu kejar Rafin? Uang. Apa uang bakal bikin Ratu bahagia? Ya Ratu emang butuh uang tapi Ratu lebih butuh kasih sayang orang tuanya. Kamu pikir uang lebih penting dari Ratu? Ingat kamu pernah kehilangan, jangan sampai kamu menyesal kehilangan untuk kedua kalinya." Dek. Tubuh Rafin langsung membeku mendengar ucapan Raka yang begitu menghujam jantungnya. Kata-kata itu kembali menamparnya.
Rafin sadar jika dia sudah melanggar janjinya entah yang keberapa kali. Rafin panik karena mungkin saja Dea dan Raka sudah siap membawa Ratu pergi jauh darinya. Apa maksud papi? Aku gak akan kehilangan Ratu. Cicit Rafin pelan, tidak berani dia bersuara seperti tadi. Oh ya, kita lihat nanti. Cibir Raka datar, Rafin jadi gugup. Pi sebenarnya ada apa? Tolong jangan bawa Ratu. Rafin langsung memohon pada Raka. Rafin mencoba memegang tangan Raka namun langsung ditepis dengan kencang. Masih nanya kamu. Coba cari tahu sendiri, kamu pikir uang aja yang penting tumbuh kembang Ratu juga penting. Kalau kamu gak sanggup biar papi yang rawat Ratu sendiri sama mami. Gak. Rafin langsung menolak keras. Raka yang kesal langsung menginjak kaki Rafin. Emangnya papi peduli sama penolakan kamu? Gak. Udah cukup Ratu menderita sama kamu. Asal kamu tahu Ratu selama ini di sekolah selalu diejek teman-temannya karena gak pernah diantar sama kamu. Dek. 48. Mata Rafin langsung membelalak, tubuhnya mendadak membeku karena terkejut. Apa maksud papi? Maksudnya, nih kamu lihat sendiri. Raka melempar L4 berisi laporan tentang Ratu selama di sekolah. Rafin semakin terkejut melihat jika Ratu murung selama beberapa hari terakhir, ternyata penyebabnya adalah Ratu selalu diledek temannya karena tidak diantar oleh Rafin. Yang membuat Rafin semakin terkejut adalah tindakan guru di sana, tentu saja Rafin langsung emosi. Kurang ajar. Beraninya mereka hina Ratu. Rafin menggebrak meja. Yang paling bersalah itu kamu. Kalau kamu tepatin janji kamu Ratu gak akan diledek. Rafin kembali tertohok, ucapan Raka pedas tapi itu adalah fakta. Aku mau tuntut sekolah itu. Gak perlu, papi udah urus semuanya dan mulai besok Ratu akan pindah sekolah. Apa? Rafin makin terkejut, seketika hatinya jadi berdebar karena takut Ratu dibawa pindah ke rumah orang tuanya. Pi aku. Belum sempat Rafin selesai bicara, dari kejauhan dia berlari dengan wajah panik dan air mata yang bercucuran. Papi! Teriak Dea histeris. Kenapa Mi? Raka jadi ikutan panik begitupun Rafin. Kita harus bawa Ratu ke rumah sakit, tubuhnya panas banget tadi juga sempat kejang kita harus cepat bawa Ratu ke rumah sakit. Dek, Om, Tante kita harus secepatnya. Naya sudah berlari menggendong Ratu yang kondisinya tiba-tiba memburuk. Ayo kita bawa ke rumah sakit, kata Raka sigap. Rafin terdiam membeku melihat kondisi Ratu. Jangan sampai kamu menyesal setelah kehilangan untuk kedua kalinya, perkataan Raka mendadak terngiang di kepala Rafin. Gak mungkin. Ratu. 49. NAYYARA 16. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, Naya terus meneluk Ratu yang panas tubuhnya semakin terasa tinggi, wajah Naya terlihat panik bahkan hampir menangis. Rafin yang juga duduk di sebelah Naya tentu saja merasa heran, Naya baru kenal dengan putrinya tapi lihatlah kecemasan Naya begitu nyata, Naya memang tulus makanya Ratu nyaman dengannya. Kenapa dia bisa sekhawatir itu sama orang lain? Batin Rafin bertanya-tanya. Dia selalu berpikir orang yang mendekati Ratu itu tidak tulus melainkan ingin mencari perhatiannya saja. Mungkin Rafin belum menemukan orang yang tulus lagi makanya dia selalu sensitif pada Naya. Ratu sabar ya nak, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit, Ratu harus kuat. Bisik Naya bergetar, dalam hatinya Naya terus berdoa dan berziki, Naya berharap kondisi Ratu membaik. Kalau kamu capek sini biar saya yang gendong. Rafin merasa kasihan melihat Naya yang pastinya kelelahan menggendong Ratu, tubuh putrinya itu sudah cukup berat saat ini. Naya menatap Rafin sebentar sebelum menjawab, tidak lama kemudian Naya mengangguk. Silahkan. Naya membantu Rafin untuk menggendong Ratu, toh Rafin ayahnya Ratu kan. Ratu kini berada di gendongan Rafin, tubuhnya bergerak gelisah dan Rafin mencoba menenangkan putrinya itu. Ini papa sayang, jangan takut sebentar lagi kita sampai di rumah sakit, maafin papa sayang.
Rafin jadi merasa berdosa melihat wajah Ratu yang biasanya ceria berubah pucat, meskipun Ratu tidak bisa mendengarnya. Pak maaf, tapi lain kali Ratu harus lebih diperhatikan, kasihan Ratu. Dari awal sekolah Ratu benar-benar antusias buat ceritain semuanya sama Bapak. Ratu sering banget bilang kalau dia mau diantar sama Bapak sekolah biar kayak temennya. Naya memberanikan diri untuk berbicara, ya meskipun dia kesal tapi Naya tidak mau bicara dengan emosi. Saya tahu Bapak kerja keras buat Ratu, tapi gak semua bisa diselesaikan dengan uang, terutama anak sekecil Ratu, dia masih butuh kasih sayang dari papanya. Rafin menatap Naya tapi kali ini tatapannya tidak tajam seperti biasa. Maaf kalau saya lancang, tapi ini semua harus segera diperbaiki, kalau terlambat nanti yang jadi taruhannya itu kondisi mental Ratu sendiri. Tangan Naya tidak lepas menggenggam tangan Ratu. Rafin terdiam, kali ini dia tidak emosi melainkan memikirkan secara matang ucapan Naya. Semua yang terjadi di sekolah bahkan Rafin tidak tahu dan kini Ratu malah jatuh sakit. Saya mengerti Naya, terima kasih kamu sudah menemani Ratu selama beberapa hari di sekolah. Kedepannya saya pasti akan perbaiki semuanya. Ucap Rafin melunak. Naya cukup terkejut tapi dia lega karena respon Rafin tidak negatif seperti biasanya. Sama-sama, semoga kali ini Bapak gak kasih harapan palsu lagi sama Ratu. Ujar Naya. Rafin mengangguk saja. Di depan Dea dan Raka saling pandang, mereka merasa sedikit lega karena respon Rafin cukup baik kali ini. 50. Mobil yang dikendarai oleh Raka sampai di rumah sakit, kebetulan rumah sakit itu juga tempat di mana Naya dirawat sampai sekarang. Kondisinya memang belum ada kemajuan tapi Rafin masih meminta tim dokternya untuk melakukan yang terbaik. Naya juga tidak berhenti berusaha dan berdoa supaya ayahnya bisa segera sembuh. Ratu kini sudah masuk ke dalam ruang IGD untuk diperiksa. Penanganan dokter kali ini sangat cepat dan waktu tempuh ke rumah sakit juga tidak terlalu jauh. Dea dan Raka sudah cemas menunggu, mereka duduk di kursi begitupun Rafin. Naya sendiri sibuk mengirim kabar pada Vira sahabatnya, rencananya setelah memastikan kondisi Ratu, Naya akan menjenguk ayahnya sekalian. Rafin, pokoknya kamu harus kasih pelajaran sama keluarga istrimu itu secepatnya. Jangan terus dibiarin. Dea tiba-tiba mengomeli Rafin yang duduk di sebelahnya, bahkan Dea sampai memukul Rafin saking kesalnya. Aku gak biarin mereka, aku pasti bakal bales mereka. Ucap Rafin menggebu. 1. Banyak alasan kamu kelaman, kalau gak bisa biar papi aja yang urus. Cibir Raka kesal, Rafin menghela nafas pelan. Setelah kondisi Ratu membaik aku pasti beresin pi, sekarang aku gak mau ninggalin Ratu. Ucap Rafin memelas. Kemarin kemana aja? Sindir Raka. Maaf pi, aku salah. Ya emang salah. Pokoknya kalau Ratu nanti gak mau tinggal sama kamu dan maunya sama papi kamu gak bisa protes, salah sendiri kecewain anak berkali-kali. Dek. Rafin seketika terpaku, dia tentu saja tidak ingin Ratu pergi tapi apa yang diucapkan Raka benar adanya. Ya baguslah pi kalau Ratu gak mau lagi sama anak nakal ini, mending sama kita aja aman sejahtera. Cerocos Dea mendukung, Rafin langsung muram. Pi aku, Dea dan Raka kompak mengangkat tangannya. Lebih baik kamu cari cara buat hukum mereka. Ketus Dea yang sudah sangat kesal, Ratu trauma tapi Tari dan ibunya masih saja bisa hidup tenang entah apa yang ada di pikiran Rafin saat ini. Naya serendiri menilih diam, dia tidak ingin banyak bicara karena bukan ranahnya juga, dia hanya fokus ingin mengetahui kondisi Ratu. Suasana seketika menjadi hening kembali, namun ponsel Naya tiba-tiba berbunyi memecah keheningan. Maaf Om, tante saya angkat telepon dulu. Ucap Naya tak enak hati. Lia Naya silahkan. Kata Dea ramah, Naya segera menjauh, dia mengangkat telepon dari Vira yang kebetulan sedang datang untuk menjenguk ayah Naya. 51. Assalamualaikum Vira. Waalaikumsalam Naya. Suara Vira di seberang sana terdengar panik,
jelas saja Naya ikut khawatir karena takut terjadi sesuatu yang buruk pada ayahnya. Ada apa Vira? Apa terjadi sesuatu sama ayah? Tanya Naya bergetar. Bukan itu Naya, kamu harus kesini secepatnya bisa gak? Ini darurat. Naya semakin takut mendengar ucapan Vira. Aku udah di rumah sakit, tapi kasih tahu aku dulu sebenarnya ada apa. Kondisi ayah enggak memburukkan. Suara Naya makin bergetar, terdengar di seberang sana begitu berisik mungkin beberapa dokter sedang berlari masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisi ayahnya Naya. Enggak Naya, justru kondisi ayah kamu membaik. Maksudnya, ayah kamu sadar. Dek, apa? Alhamdulillah Nay, ayah kamu sadar beneran sadar. Ayah. 52. NAYYARA 17. Naya langsung berlari ke ruangan ayahnya. Naya sempat juga memberitahu pada Dea jika dia harus pergi menemui ayahnya yang baru saja sadar. Perasaan Naya kini tidak karuan, mungkin Naya tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya karena rasanya campur aduk. Begitu sampai di ruangan ayahnya, Vira terlihat masih menunggu Naya di depan ruangan. Naya, sini. Vira langsung memanggil sahabatnya itu. Nampak Vira juga sudah berkaca-kaca saking terharunya, penantian Naya tidak sia-sia karena pada akhirnya ayahnya sadar. Vira. Naya langsung memeluk Vira, tangisnya tiba-tiba saja pecah sekarang. Nay. Vira jadi ikut menangis, dia tahu bagaimana perasaan Naya sekarang. Selama ini Naya memang terlihat baik-baik saja di depan orang lain, tapi di belakang Naya hancur dan dia mencoba bangkit serta mengikhlaskan takdir kedua orang tuanya. Ayah B beneran sadar? Tanya Naya terbata, matanya sudah sembab bahkan tangisnya sampai sesenggukan tadi. Lia Naya alhamdulillah, sekarang Om lagi diperiksa dulu sama dokter buat mastiin kesehatannya. Alhamdulillah ya Allah. Lutut Naya terasa lemas. Vira yang melihat itu segera merangkul Naya untuk duduk. Kamu kuat Nay, kamu hebat udah bertahan sejauh ini. Vira memberikan dukungannya kembali, Naya masih menangis karena terharu. Dia sangat bersyukur karena harapan dan doa itu akhirnya terkabul. Memang benar Naya terkadang ingin menyerah karena doa itu tidak kunjung terkabul, tapi Naya sadar jika Allah tahu waktu terbaik untuknya makanya Naya terus berdoa untuk kedua orang tuanya. Kita tunggu sebentar lagi pasti tim dokternya keluar dan kita bisa ketemu sama Om. Ucap Vira, Naya menganggukkan kepalanya. Masih di depan ruangan IGD, Rafin nampak celingukan tanpa sadar menunggu Naya kembali, namun gadis itu masih belum kembali juga. Kenapa lama banget nelponnya ya? Apa ada masalah? Gumam Rafin jadi cenas. Entah dia sadar atau tidak yang pasti Rafin takut terjadi sesuatu pada Naya atau ayahnya. Rafin tahu perkembangan ayahnya Naya seperti apa karena dia selalu mendapat laporan dari tim dokternya tanpa sepengetahuan Naya. Kenapa kamu ngeliat ke sana terus? Tanya Raka heran sekaligus penasaran, dia refleks melihat ke arah Rafin. Papi ngapain perhatiin aku? Bukannya menjawab Rafin malah balik bertanya. Gengsinya kembali muncul dan dia tidak mau mengakui jika dia menunggu Naya. 53. Cek. Kalau ditanya itu ya jawab jangan balik tanya. Ketus Raka sebal, Rafin memang selalu bisa membuat darah Raka naik. Bilang aja kamu nungguin Naya gitu aja kok gengsi. Celetuk Dea mencibir Rafin, wajah pria itu memerah. Naya itu baik, jangan gengsi kalau mau ngakuin ribet amat. Cibir Raka malas, Rafin hanya diam sementara Dea menggelengkan kepalanya pelan. Naya gak usah ditunggu, tadi dia chat katanya ayahnya sadar makanya dia langsung ke ruangan ayahnya buat cek. Jelas Dea, Rafin terkejut. Ayahnya sadar. Kapan? Tanya Rafin penasaran. Mami belum tahu, Naya juga gak bales chat Mami lagi. Dea sebenarnya ingin melihat kondisi ayahnya Naya, namun sekarang kondisi Ratu juga belum bisa dipastikan. Nanti kita jenguk ayahnya Naya kalau kondisi Ratu udah pasti. Ucap Raka, Dea mengangguk setuju. Liapi,
Nanti Mami minta beliin buah tangan sama keperluan lainnya buat ayah Naya. Dea segera menelpon Maid untuk menyiapkan semua kebutuhan, nantinya barang itu akan dikirim oleh supir ke rumah sakit. Rafin masih diam, pikirannya kini tertuju pada Naya dan ayahnya. Jadi ayahnya udah sadar. Alhamdulillah, semoga aja kondisi ayahnya membaik. Kayaknya aku harus siapin tim dokter tambahan buat ayahnya Naya. Batin Rafin tanpa sadar mulai memikirkan yang terbaik untuk keluarga Naya, apakah hatinya mulai luluh. Naya kini sudah bisa masuk ke ruangan ayahnya, Vira juga ikut masuk karena takut Naya membutuhkan sesuatu. Begitu masuk, Naya bisa melihat tubuh ayahnya yang lebih kurus terbaring lemah, wajahnya pucat tapi ayah Naya sudah sadar dan bisa melihat ke arah putri kesayangannya itu. Naya. Panggil ayahnya yang bernama Nanda. Ayah. Naya langsung duduk, Naya masih menahan air matanya agar tidak jatuh lagi. Naya kemudian menggenggam erat tangan ayahnya. Nak, gimana kabar kamu? Elbumu di mana sekarang? Tanya Nanda yang tentunya masih belum tahu bagaimana kondisi istrinya saat ini. Bibir Naya bergetar, dia tidak tahu harus bercerita seperti apa. Rasanya Naya masih sulit untuk menjelaskan tentang ibunya yang sudah berpulang karena kecelakaan itu. Kenapa nak? Nanda kebingungan melihat reaksi Naya yang malah menangis kencang. Naya mencium tangan Nanda bahkan tangan pria paruh baya itu sudah basah oleh air mata. Di belakang Vira juga ikut menangis. Nanda menatap ke arah Vira. 54. Nak. Nanda kembali memanggil Naya. Namun putrinya itu masih menangis tanpa menjawab. Vira sebenarnya ada apa nak? Bisa kasih tahu ayah? Nanda beralih bertanya pada Vira, sejujurnya Vira juga berat menceritakan ini, tapi dia juga tidak bisa diam saja karena Nanda berhak tahu kondisi istrinya setelah kecelakaan. Ayah, setelah kecelakaan itu Elbu meninggal. Dek, apa? Waktu itu kondisi ayah koma dan ibu meninggal setelah dibawa ke rumah sakit, ayah koma dalam waktu yang cukup lama. Innalillahi. Nanda menangis, air matanya jatuh karena ternyata istrinya sudah pergi bahkan saat istrinya pergi Nanda tidak bisa mengantar sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ayah. Naya menatap Nanda dengan mata sembabnya, Nanda memeluk Naya meskipun tubuhnya masih berbaring. Maafin ayah nak, maafin ayah. Ayah dan anak itu pada akhirnya menangis, meluapkan kesedihan karena kehilangan sosok istri dan juga ibu. Vira ikut menangis lagi, dia tahu Nanda pasti hancur sama seperti Naya. Di ruangan IGD nampak dokter sudah selesai memeriksa Ratu, dokter sudah menjelaskan semuanya jika tadi Ratu sempat kejang karena demamnya sangat tinggi. Beruntung Ratu dibawa ke rumah sakit dengan cepat jika tidak mungkin terjadi sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dea dan Raka sedang mengambil barang karena supir sudah mengantarnya, sementara Ratu kini sudah dipindahkan ke ruangan VVIP. Gadis kecil itu harus dirawat selama beberapa hari ke depan sampai kondisinya membaik. Rafin menggenggam tangan Ratu, wajah cantik yang biasanya ceria itu berubah pucat. Hati Rafin sakit sekali karena Ratu seringkali kecewa olehnya. Maafin papa sayang, papa ternyata banyak nyakitin Ratu ya. Papa terlalu egois. Rafin meneteskan air matanya, suaranya yang biasa arogan kini berubah bergetar. Papa gak suka lihat Ratu sakit, papa mau Ratu sehat apa Ratu bakal maafin papa. Gimana caranya supaya Ratu mau tetap tinggal sama papa sayang? Rafin jadi takut jika Ratu menolak tinggal bersamanya, Rafin akan semakin frustasi jika Ratu pergi bersama kedua orang tuanya. Kalau kamu mau Ratu tetap tinggal sama kamu, cari Elbu sambung yang baik buat Ratu. Dek. 55. NAYYARA 18. Rafin tersentak mendengar ucapan Dea yang sudah datang. Raka sendiri sedang mengurus sesuatu, lebih tepatnya sedang mencari informasi tentang kondisi ayah Naya. Mami. Rafin berdiri, Dea duduk di sofa yang ada di ruangan Ratu, maklum karena fasilitas yang digunakan Ratu adalah yang terbaik. Sini duduk, Mami mau bicara serius sama kamu.
Ucap Dea melunak, tidak ada lagi tatapan sinis dan juga sindiran pedas dari Dea. Rafin menurut, dia segera duduk di dekat Dea tanpa banyak protes. Ravindra. Dea menarik nafas pelan, tangannya perlahan menepuk pundak Rafin. Apa kamu mau gini terus nak? Gak kasihan sama Ratu? Tatapan Dea sendu, hatinya sungguh sakit melihat cucu kesayangannya itu terbaring lemah. Mi aku minta maaf, aku gak pernah berniat nyakitin Ratu sedikitpun. Rafin memelas, dia sangat menyayangi Ratu dan dia sadar memang ego dalam dirinya masih terlalu tinggi, ego Rafin masih sulit dikalahkan. Mami tahu, tapi Mami kecewa soalnya kamu masih aja biarin adik tiri istrimu itu berulah, Rafin kalau kamu masih gak tega biar Mami yang hukum mereka. Dea tentu saja geram karena Tari dan ibunya masih bebas berkeliaran. Entah apa yang sedang dipikirkan Rafin tapi putranya itu begitu menyebalkan. Mi, aku gak mungkin diem aja sekarang aku lagi kumpulin bukti supaya mereka bener-bener hancur, dan aku juga mau mereka ditinggalin sama ayah mertuaku. Ayah terlalu baik buat mereka, Rafin dengan cepat menjelaskan. Dia bukannya tidak mau menghukum Tari dan Elbunya, tapi di sisi mereka masih ada ayah mertuanya. Selama ini pria parubaya itu begitu percaya pada istri dan anak tirinya, mereka memang tampil baik di depan ayah mertua Rafin tapi di belakang mereka begitu jahat. Tapi jangan terlalu lama Rafin, gak baik justru mereka bakal terus berulah. Dea kini mengerti maksud Rafin, tapi Dea juga tidak bisa diam saja. Aku ngerti Mi, Leo udah kasih kabar kalau semua bukti yang aku butuhin udah ada, tapi belum sempat aku cek. Rafin kembali menatap ke arah Ratu yang masih betah memejamkan matanya. Mani harap kanu selesaikan secepatnya. Liami. Satu lagi, apa kamu belum bisa mengikhlaskan kepergian istrimu? Dek. Rafin langsung terdiam, jujur dalam hatinya bayangan istri tercintanya masih ada, tapi semua yang sudah berpulang tidak akan bisa kembali bukan. Dan hidup kita harus tetap berlanjut. Rafin, Mami tahu kamu sangat mencintai istri kamu, tapi kamu harus tahu kalau Ratu masih butuh kasih sayang dari 56. Seorang ibu, apalagi kamu sibuk kerja dan hasilnya Ratu sendirian kasihan dia masih kecil. Dea memberi kode, Rafin mengerti apa maksud dari Dea. Pastinya Dea menginginkan Rafin menikah lagi agar Ratu mempunyai ilmu sambung. Istrinya memang sudah lana pergi dan beberapa tahun terakhir Rafin tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Lebih tepatnya Rafin belum bisa membuka hatinya untuk orang lain, egonya masih tinggi. Mi. Rafin, kamu harus pikirin Ratu juga bukan diri kamu sendiri. Mami tahu selama ini kamu berpikir gak akan ada yang tulus sayang sama Ratu kan. Gak semua orang kayak gitu, kamu bisa nilai sendiri. Kalau kamu gak punya anak itu gak masalah mikirin diri sendiri tapi jangan lupa sekarang ada Ratu yang harus kamu utamain. Mami sama papi gak mau pisahin kamu sama Ratu, tapi kalau kamu gak berubah Mami juga gak bisa diem aja, di sini yang bakal jadi korban itu Ratu, jadi Mami hafal kamu bisa pikirin baik-baik. Dea menepuk pundak Rafin kembali, setelah itu dia memutuskan untuk pergi dan menyusul Raka. Rafin terdiam, semua ucapan Dea akan menamparkan sikapnya selama ini. Rafin memang selalu berpikir jika dia bisa memberikan kasih sayang utuh pada Ratu. Padahal Ratu tetap membutuhkan sosok Elbu karena Rafin tidak akan pernah bisa menggantikannya sampai kapanpun. Apa maksud Mami itu Nayara? Guman Rafin, Naya memang bisa dibilang sudah bisa mengambil hati keluarga Rafin. Rafin menarik nafas berat, dari berangkar mata bulat Ratu yang terpejam akhirnya terbuka secara perlahan, gadis kecil itu menatap sekeliling. Rafin yang tidak sengaja melihat Ratu sadar langsung berlari, hatinya begitu lega melihat Ratu akhirnya sadar. Alhamdulillah, sayang akhirnya kamu sadar juga. Rafin hampir menangis, matanya sudah berkaca-kaca. Ratu terdiam, tapi bibirnya bergetar menahan tangis sepertinya anak itu masih merasakan sakit di kepala dan juga tubuhnya.
Kakak Naya. Gumam Ratu pelan, suaranya masih lemah. Latu mau Kakak Naya. Ratu kembali menggumam, suaranya semakin bergetar dan air matanya sudah mengembun. Ratu sayang Kakak Nayanya lagi ada urusan, sama papi dulu ya nanti papi. Ndak mau. Latu mau CAMA Kakak Naya HUAAA. Tangis Ratu langsung pecah, Rafin terkejut bahkan Dea dan Raka yang baru saja datang kaget mendengar teriakan dan tangisan Ratu. Ada apa ini Rafin? Raka menghampiri Rafin, sementara Dea langsung menenangkan Ratu yang menangis. 57. Ratu pengen ketemu Nayapi. Ucap Rafin sedih, Ratu langsung menangis saat melihatnya saat bangun tadi. Kini Ratu terus meracau ingin bertemu Naya. Ratu udah bergantung sama Naya, papi rasa kamu tahu apa maksud papi. Sekarang ayo kita bawa Ratu ketemu Naya, Ratu gak akan berhenti nangis. Ucap Raka, Rafin mengangguk. Dia mulai mengalah pada egonya demi kesehatan Ratu. Rafin mencoba membujuk Ratu. Rafin bilang jika dia akan membawa Naya ke sini, tapi Ratu tidak percaya dan merengek untuk ikut padanya. Akhirnya karena Ratu tidak bisa dibujuk, Rafin menggendong tubuh putrinya yang masih hangat untuk bertemu dengan Naya. Naya kini sedang menyuapi Nanda. Pria parubaya itu masih lemas sehingga makannya pun masih harus disuapi. Ayah harus banyak makan, biar cepat sehat. Ucap Naya penuh perhatian. Nay udah cukup ayah udah kenyang. Nanda tidak bohong, rasanya jika dipaksakan maka dia akan mual dan berakhir muntah. Ini sedikit lagi ayah. Bujuk Naya, namun Nanda menggelengkan kepalanya. Udah Nay cukup. Ucap Nanda, Naya akhirnya mengangguk. Ya udah ini ayah minum dulu, Naya membantu Nanda untuk minum. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu, Vira sendiri sudah pulang untuk memberikan kabar baik pada kedua orang tuanya. Siapa Nay? Tanya Nanda kebingungan. Gak tahu ayah, bentar aku bukain dulu. Naya segera membuka pintu. Ceklek. Naya maaf mengganggu. Pak Rafin, loh. Mama Naya. Mama. 58. NAYYARA 19. Naya dan Rafin sama-sama terkejut mendengar panggilan Ratu, jangankan mereka berdua Nanda pun sama terkejutnya. Mama. Suara bergetar Ratu membuat semua orang tersadar dari rasa terkejutnya. Ratu merentangkan kedua tangannya pada Naya, tentu saja Naya tidak tega melihat wajah pucat Ratu. Alhasil Naya langsung menggendong Ratu, gadis kecil itu langsung memeluk erat leher Naya. Rafin berdehem sebentar, dia merasa canggung sekaligus malu terutama pada Nanda. Maaf Naya, saya mengganggu kamu tadi Ratu sadar dan langsung cari kamu. Saya dapat kabar dari tim dokter kalau ayah kamu sudah sadar makanya saya cari kamu ke sini. Jelas Rafin jujur, Naya mengangguk paham. Gak apa-apa Pak. Saya ngerti biar saya tenangin Ratu. Kata Naya mengelus lembut punggung Ratu yang masih enggan bersuara, gadis kecil itu masih nyaman dengan pelukan yang diberikan Naya. Naya. Nanda yang begitu penasaran akhirnya bersuara, pria parubaya itu memperhatikan secara seksama interaksi antara Naya dan Rafin. Kini bukan hanya Naya yang menoleh tapi Rafin juga, seketika Rafin gugup karena ditatap penuh rasa penasaran oleh Nanda. Ayah jangan salah paham, biar Naya jelasin semuanya. Naya tidak ingin Nanda menganggap jika Ratu adalah anaknya, selain itu Naya tidak ingin Nanda berpikir jika Rafin adalah suaminya. Biar saya yang jelasin semuanya Nay, sahut Rafin penuh ketegasan, tidak ada keraguan di sana sama sekali. Melihat itu Nanda nampak puas, karena memang Nanda berharap Rafinlah yang menjelaskan padanya bukan Naya. Kalau begitu jelaskan semuanya, Naya kamu bisa bawa. Ratu ayah, namanya Ratu. Naya dengan cepat menjawab. Ah iya Ratu keluar, kasihan kalau harus ada di ruangan ayah. Pinta Nanda dengan lembut, meskipun sedikit cemas tapi Naya memilih untuk menuruti keinginan Nanda. Kalau gitu aku keluar dulu ayah, Pak Rafin. Ucap Naya. Lia,
makasih Naya, saya titip Ratu sebentar. Lia Pak. Naya segera keluar untuk menenangkan Ratu, kini di ruangan Nanda hanya tersisa keheningan. Nanda menelisik penampilan Rafin, semuanya terlihat mewah dan elegan, bisa Nanda simpulkan jika Rafin bukanlah orang biasa melainkan berasal dari keluarga berada. Tolong jelaskan semuanya nak, saya sadar sudah lama terbaring di sini dan meninggalkan Naya sendiri, bahkan saya baru tahu jika istri saya sudah meninggal. Nanda tidak marah, dia adalah tipe ayah yang bijaksana. 59. Nanda tidak akan langsung marah, dia akan mendengarkan penjelasan secara detail terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan. Innalillahi, saya turut berduka cita Pak, sebenarnya Ratu itu anak saya dan ibunya sudah meninggal setelah melahirkan dulu, jadi Naya bukan ibu kandung Ratu. Rafin langsung menjelaskan intinya dulu. Tidak bisa dibohongi jika Nanda begitu lega mendengar jika Naya bukanlah ibu kandung Ratu. Innalillahi, saya juga turut berduka, ternyata Ratu sudah kehilangan ilmunya sejak bayi. Di sisi lain Nanda begitu iba melihat anak sekecil Ratu harus kehilangan ibunya, bahkan bisa dibilang Ratu belum pernah melihat wajah ilmunya secara langsung. Terima kasih Pak, pertemuan Naya itu berawal dari Ratu yang menghilang tiba-tiba saat itu. Rafin menjelaskan semuanya tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Nanda jelas saja terkejut, dia tidak menyangka jika ada orang sejahat Tari yang tega ingin meninggalkan Ratu di tempat yang sepi. Beruntung ada Naya saat itu, Rafin juga menceritakan bagaimana kedekatan Naya dan Ratu sejak pertemuan mereka saat itu. Astagfirullah, kenapa ada orang sejahat itu? Nanda ikut geram sekaligus sedih. Ratu itu masih kecil tapi ada saja yang tega berbuat seperti itu. Saya juga kesal Pak, hampir saja anak saya terluka tapi alhamdulillah ada Naya yang menolong anak saya, makanya saya berterima kasih sekali pada Naya. Rafin kali ini tidak gengsi, dia jujur mengatakan jika dia berterima kasih pada Naya. Tapi Rafin hanya berani di depan Nanda saja ya, jika Naya mungkin beda cerita. Termasuk memberikan fasilitas rumah sakit mewah ini. Tebak Nanda, Rafin mengangguk sambil tersenyum kecil. Lia Pak, saya hanya ingin membantu dan memberikan yang terbaik untuk Bapak, meskipun bantuan Naya tidak bisa dibayar dengan apapun, setidaknya saya bisa membantu sedikit, ucap Rafin tulus sekali. Walaupun keras dan ketus pada Naya tapi Rafin tulus ingin membantunya, memang dasar gengsinya tinggi. Apanya yang sedikit, justru saya sangat berterima kasih, ini sangat membantu, pasti selama saya tidak sadar Naya sangat terpuruk, apalagi Naya harus bertahan hidup. Mata Nanda berkaca-kaca, dia merasa bersalah karena Naya harus bertahan sendirian, diuji bertubi mulai dari kehilangan ibunya hingga ayahnya dalam keadaan koma. Naya anak yang kuat Pak, saya bisa melihat Naya bertahan dengan kuat. Ucap Rafin. Dia juga terenyuh melihat ketulusan Naya. Nak, apa Ratu menginginkan Naya sebagai ilmunya? Dek, itu. 60. Di luar ruangan, Ratu masih belum bicara, gadis kecil itu masih erat memeluk Naya, sepertinya Ratu sangat takut jauh dari Naya. Ratu sayang, apa yang sakit? Tanya Naya lembut, dia khawatir Ratu merasa sakit saat ini makanya langsung bertanya. Ratu tidak langsung menjawab melainkan menatap Naya. Latu ndak cakit kakak Naya, Latu cuma mau cama kakak Naya. Ucap Ratu pelan, suaranya masih tidak bertenaga. Ini kakak temenin, tadi kakak harus suapin dulu ayah kakak. Jelas Naya perlahan, Ratu mengerutkan keningnya. Belalti opanya Latu juga? Tanya Ratu polos, Naya menggaruk tengkuknya. Lia boleh? Naya boleh anggap ayahnya kakak jadi opanya Ratu juga. Naya tidak tega menolak, apalagi mata Ratu berbinar penuh harap. Opa cakit juga. Belalti halus minum obat kaya Latu. Tapi Latu ndak suka minum obat, soalnya pahit kakak. Rengek Ratu manja, tadi bocil lucu itu terpaksa makan dan minum obat sebelum bertemu Naya. Kan biar Ratu cepat sembuh, nanti Ratu bisa main lagi kalau udah sembuh total. Naya membujuk Ratu,
gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Ndak mau, Latu maunya dicuapin sama kakak Naya telus Latu juga mau bobo ditemenin kakak Naya. Ratu kembali merengek, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Hei jangan nangis sayang, Naya memeluk Ratu kembali. Latu mau sama kakak Naya, papa ndak sayang Latu. Suara Ratu kembali bergetar menahan tangis, anak itu sedih dan kecewa sekali terhadap Raffin. Papa sayang sama Ratu, gak mungkin papa gak sayang sama Ratu. Naya kembali mencoba membujuk Ratu, namun gadis kecil itu terus menggeleng menolak semua pembelaan Naya. Udah ya jangan nangis nanti kepala Ratu sakit. Bisik Naya lembut, Ratu mengeratkan pelukannya, Ratu kemudian menatap Naya intens. Kakak Naya, Latu mau punya mama. Kakak Naya jadi mama Latu ya? Dek. A apa? 61. NAYYARA 20. 2 hari kemudian. Kondisi Ratu sudah membaik, gadis kecil itu sudah diperbolehkan pulang bahkan hari ini Ratu akan diantar oleh Naya pulang ke rumah. Satu hal lagi, Ratu sudah cukup dekat dengan Nanda, itu semua karena respon Nanda yang begitu hangat pada Ratu makanya anak itu merasa nyaman. Kini Ratu sudah berada di dalam mobil bersama Raffin dan Naya, Raffin menyetir sendiri sementara Naya duduk di kursi penumpang sambil menggendong Ratu. Ratu senang sayang. Tanya Raffin mengusap pucuk kepala Ratu, anak itu menatap Raffin dengan mata berbinar cerah. Cenang papa, cekalang kan Latu sudah punya opa balu cekalang. Celoteh Ratu bersemangat, Naya terkekeh pelan. Doain nol payah semoga cepat sembuh supaya nanti bisa main lagi sama Ratu. Ucap Naya penuh harap. Amin. Raffin dan Ratu menganinkan doa dan keinginan Naya. Nanda saat ini ditemani oleh Vira dan kedua orang tuanya, kebetulan mereka sedang menjenguk Nanda, jadi Naya bisa mengantar Ratu dahulu sebelum kembali ke rumah sakit. Naya kapan Pak Nanda pulang? Tanya Raffin penasaran, pria itu melirik Naya sekilas. Belum tahu Pak, ayah harus tetap diobservasi kalau kondisinya makin membaik ayah bisa pulang secepatnya. Jelas Naya, Raffin menganggukkan kepalanya. Kalau gitu nanti saya bantu kepulangan ayah kamu. Makasih Pak. Ucap Naya tulus. Saya juga harus berterima kasih sama kamu. Raffin kali ini sedikit melunak, dan harus Naya akui Raffin banyak membantunya terutama tentang perawatan ayahnya selama ini. Suasana di mobil kini dipenuhi canda tawa Ratu, Naya bahkan sesekali ikut tertawa. Raffin fokus menyetir, tapi pikirannya melayang pada kejadian 2 hari lalu, di mana Nanda ingin berbicara empat mata dengannya. Terdengar hembusan nafas berat dari Raffin, entah apa yang dibicarakan Raffin dan Nanda saat itu, bahkan Naya sendiri tidak tahu. Ratu akhirnya sampai ke rumah, di rumah sudah ada Dea dan Raka yang menyambut Ratu. 62. Anak kecil itu begitu bahagia karena semua orang menyambutnya dengan bahagia, semua orang masuk ke dalam rumah. Naya makasih banyak ya udah nemenin Ratu, padahal tante tahu ayah kamu juga masih di rumah sakit. Dea menggenggam erat tangan Naya, kini Ratu sedang membuka hadiah dari Raffin dan Raka. Mereka nampak bahagia, Raffin juga sengaja mempersiapkan semua hadiah untuk Ratu sebagai apresiasi atas kesembuhan Ratu. Hal ini juga sebagai bentuk permintaan maaf Raffin, pria itu akan memperbaiki semua keselamatannya. Sarna sama tante, Naya juga harus berterima kasih sana Pak Raffin udah bantu datangin tim dokter. Ucap Naya tulus, Dea mengelus tangan Naya. Semoga kondisi ayah kamu membaik ya nak, nanti tante sama om pasti sering kunjungin ayah kamu. Ujar Dea. Amin. Naya mengaminkan. Dea dan Naya pun berbincang hangat, Dea banyak bertanya mengenai kondisi ayah Naya, dan tentunya Dea akan membantu Naya. Naya akan segera kembali ke rumah sakit, namun Raffin meminta Naya untuk berbicara sebentar di luar. Ada apa Pak? Tanya Naya, dia sebenarnya sedikit tidak nyaman harus berbicara berdua dengan Raffin, makanya sekarang Naya duduk sedikit jauh dari Raffin.
Naya, apa kamu udah punya calon suami? Rafin balik bertanya. Naya cukup terkejut mendengar pertanyaan dari Rafin. Kenapa bapak nanya itu? Jawab aja bisa. Wajah Rafin masih datar seperti biasa, memang bicaranya sudah melunak sedikit tapi tetap saja wajahnya masih datar. Saya belum kepikiran menikah, lebih tepatnya belum ada jodohnya lagi pula fokus saya sekarang mau bahagiain ayah dulu. Jelas Naya serius, Rafin menganggukkan kepalanya. Saya ngerti, kalau misalkan ada yang melamar Kanu secara mendadak gimana? Naya mengerutkan keningnya. Maksud bapak gimana sih? Jujur saya gak ngerti apa yang bapak bicarakan, maksud bapak apa? Tanya Naya pelan. Rafin menarik nafas pelan, dia bukanlah pria yang pandai berbasa-basi, Rafin itu langsung mengatakan intinya. Maaf Naya, saya hanya bertanya. Naya kamu tahu sendiri kan kalau Ratu menginginkan seorang elbu. Ucap Rafin menatap Naya serius. Hubungannya sama saya apa pak? Tanya Naya gugup, walaupun sebenarnya dia sudah tahu apa yang sedang Rafin. 63. Pikirkan. Saya mau kamu jadi ibu sambung Ratu. Dan saya gak menerima penolakan. Dek. Apa? Naya tercengang. Bisa-bisanya Rafin mengatakan hal itu tanpa keraguan. Lia saya rasa itu. Arg. Belum serempat Rafin melanjutkan perkataannya, telinganya sudah dijewer oleh Dea yang ternyata sengaja menguping. Bagus ya, emang sopan kamu bilang begitu sama anak orang. Omel Dea kesal, putranya yang kaku itu memang selalu membuatnya naik darah. Kan aku cuma. Diem. Sekarang kamu masuk. Kalau masih berani keluar atau maksa Naya, Mami pukul kamu ya. Semprot Dea galak, Rafin memberenggut sebal. Galak banget sih Mami. Rafin segera masuk ke dalam rumah, masalahnya telinganya terasa kebas karena jeweran Dea begitu keras. Padahal aku cuma nanya, aku juga belum selesai jelasin permintaan ayahnya Naya. Gumam Rafin menggosok telinganya yang masih terasa sakit. Sementara itu Dea langsung mengelus lembut pundak Naya yang masih terdiam karena terkejut. Maafin Rafin ya Naya, dia memang pemaksa nanti tante yang bicara sama dia, kalau nanti memang Rafin serius sama kamu, bukan dengan cara seperti ini kamu tetap berhak memilih. Naya masih terdiam, rasanya dia masih terkejut dengan ucapan Rafin, mana terdengarnya seperti paksaan pula. Tante saya ngerti, alo gitu saya pamit pulang dulu assalamualaikum. Ucap Naya mencium tangan Dea. Waalaikumsalam. Dea hanya bisa melihat punggung Naya yang semakin menjauh, wanita parubaya itu menarik nafas pelan. Dasar anak nakal, bisa-bisanya ia bikin Naya syok berat bukannya dibujuk pelan-pelan malah kaget. Gumam Dea menggerutu, memang menyebalkan Rafin yang datar itu. Rafin mendadak dapat panggilan dari Leo asistennya, padahal tadi Rafin kembali menemani Ratu. Ada apa? Kalau gak ada masalah penting, lebih baik tutup teleponnya. Suara Rafin terdengar dingin, dia sedang tidak mau digarenggu apalagi ini menyangkut Ratu. Ini penting bos, soal tari dan elbunya. Ucap Leo di seberang sana, tangan Rafin mengepal kuat. 64. Jelaskan. Semua bukti sudah jelas bos, dan sekarang tinggal menunggu perintah dari bos. Saya dapat informasi dari anak buah yang mengawasi mereka. Tari dan ibunya mulai bergerak untuk mencari perlindungan dari ayah mertua Anda. Cek. Rafin berdecak sebal, dia sudah menduga semua ini akan terjadi tapi Rafin sedang menunggu bukti valid agar ayah mertuanya itu percaya jika istri dan anak tirinya itu sangat licik. Yang paling mengkhawatirkan, mereka sepertinya akan memanfaatkan Ratu untuk menghasut ayah mertua Anda, sekaligus Ratu akan jadi ancaman supaya Anda mau menuruti keinginan mereka. Kurang ajar. 65. NAYYARA 21. Rafin menggeram kesal, tari dan elbunya memang tidak bisa didiamkan, mereka memanfaatkan kesempatan. Ada apa? Suara bariton Raka terdengar jelas,
pria parubaya itu menepuk pundak Rafin. Tari berulah lagi, sekarang dia mulai ngehasut ayah mertua buat belain dia. Rafin begitu geram, rahangnya mengeras serta tangannya mengepal kuat. Raka tersenyum sinis, sudah dia duga El Butiri menantunya itu akan berulah kembali. Rafin merenang keras kepala padahal Raka sudah memperingatkan ia. Papi kan udah pernah ingetin kamu Rafindra, tapi kamu gak pernah mau dengerin papi. Raka menyindir Rafin, Mas Duda itu menarik nafas pelan. Pi aku kan udah, Raka mengangkat tangannya, dia sudah tahu alasan apa yang akan dikeluarkan oleh Rafin. Papi udah tahu alasan kamu, papi sekarang cuma mau bilang jangan ditunda lagi. Selesaikan sekarang atau papi sendiri yang labrak mertuamu itu. Ancam Raka yang sudah muak dengan kelicikan Tari, apalagi Ratu yang jadi korbannya. Aku bisa beresin semuanya Pi, bukti udah valid dan aku pastiin ayah mertua gak akan bisa bela mereka. Ucap Rafin penuh tekad, sorot matanya menajam dan wajahnya memerah. Bagus, papi tunggu janji kamu dan ingat masalah Ratu mau tinggal sama siapa biar Ratu yang putusin sendiri, kalau mau sama papi kamu gak boleh larang. Ujar Raka menepuk pundak Rafin. Setelah mengatakan itu Raka langsung pulang. Sementara Rafin terdiam. Aku gak bisa biarin Ratu milih pergi sama mami papi, aku harus cari cara supaya Ratu tetap tinggal sama aku, walaupun aku harus nikahin Naya. Gumam Rafin, tekad pria itu sudah bulat dan seperti biasa Rafin akan melakukan apapun untuk mendapat apa yang dia inginkan. Naya datang ke rumah sakit dengan perasaan tak karuan, bayangan Rafin mengungkapkan niatnya membuat Naya masih syok berat. Pria arogan itu tiba-tiba saja melamarnya, wajah datar Rafin itu sama sekali tidak meyakinkan. Sebenarnya apa sih mau dia? Kenapa tiba-tiba punya pikiran buat lamar aku? Gumam Naya duduk di salah satu kursi tunggu sebelum masuk ke ruangan ayahnya. Ini semua pasti karena Ratu, bukan gara-gara jatuh cinta sama aku kan? Naya langsung menggelengkan kepalanya. Selama ini dia selalu keras sama aku, jadi gak mungkin dia lamar aku gitu aja. Naya menepuk pipinya pelan. Bukannya baper dengan pernyataan Rifan tadi, Naya justru merasa takut dan syok. Pertama Rafin dan dirinya berasal dari keluarga berbeda, kedua Naya yakin jika perasaan Rafin masih untuk istrinya. 66. Yang sudah meninggal. Terakhir,